Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam kegiatan MPLS hari yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan kefahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Dr. Andes Musadat, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita mau bertemu langsung dengan Bapak Musadat Maskur, Kepala Sekolah SD Haja Istriati Baitur Rahman 2 Semarang. Beliau sudah berada di samping kita ya teman-teman. Apa-apa saja yang akan beliau sampaikan melalui pertanyaan yang Pak Guru wakilkan dari anak-anak semuanya. Kira-kira bagaimana SD Haja Istriati Baitur Rahman 2 Semarang. Nah, teman-teman siap dah? Nah, pasang telinganya ya. Kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan Bapak Musadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun masih dalam kondisi seperti ini, tetap harus Semangat ya, Bapak ya. Semangat. Jadi betul teman-teman, Pak Sadat menyampaikan kondisi seperti ini harus tetap semangat. Nah, Pak Sadat, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Sebagian teman-teman itu bertanya, SD Haja Istriati Baitur Rahman 2 itu sebenarnya di bawah naungan yayasan atau berdiri sendiri semacam itu, seperti apa Bapak? Ya, jadi SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2 itu di bawah Yayasan Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, yaitu membidangi bidang pendidikan dari PAUD, dari KB, dari TK, dari SD, SMP, dan SMK. Tentunya di sini adalah ada 2 TK, ada 2 SD, SMP, dan SMK. Jadi berarti tidak hanya di sini ya Pak ya sekolahnya ya Pak? Tidak hanya di sini, yaitu yang TK 1, SD 1 di Simpang 5, Jawa Tengah, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman di lingkungan sana. Dan yang TK 2, SD 2, yaitu di Manyaran, Jalan Abdurrahman Soleh, dan di samping itu ada SMP dan SMK. Wah, luar biasa. Ternyata banyak teman-teman, tidak hanya di sini. Jadi kalau teman-teman punya saudara yang di dekat Simpang 5, bisa sekolah di sana juga. Begitu ya Bapak ya? Jadi seperti itu ya. Lalu Bapak kalau untuk beliau-beliau yang ada di YPKPI ya Bapak ya, itu bisa disampaikan siapa saja Pak? Bisa. Ketua pembina itu adalah Pak Dr. Profesor Muhyiddin, dan ketua umumnya Dr. Kyai Haji Ahmad Daroji, dan yang membidangi pendidikan yaitu Profesor Dr. Ahmad Rafiq MA, yaitu dosen guru besar di UIN Semarang. Kemudian apakah ada semacam pengawas sekolah dan seperti itu Pak dari yayasan? Oh, ada.
Jadi kita itu di samping di bawah yayasan juga kita menganut yaitu pendidikan dinas nasional, yaitu dinas pendidikan sekolah di Semarang. Dan tentunya karena kita itu pelajarannya itu ada 2, yaitu melalui dinas pendidikan dan melalui Kemenag, yaitu Tahasus. Sehingga di sini ada pengawas secara dinas, ada pengawas dari Kosapen, Ngalian, dan ada pengawas dari yayasan. Di samping itu ada untuk seksi bidang TK SD sendiri, bidang SMK SMP itu sendiri. Oh begitu, jadi tidak hanya dari pengawas yayasan tapi juga dari pengawas negeri ya Pak? Ya, itu ya. Jadi teman-teman belajar di SD Haja Istriati Baitur Rahman 2 Semarang itu di bawah Yayasan YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah diawasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dari yayasan. Karena pelajarannya ada pelajaran dinas dan ada pelajaran tahasus. Gitu Tapi ya? ada satu lagi pengawas dari Kemenag. Oh. Karena di sini ada PAI. PAI itu awasnya dari Kemenag. Sehingga apa yang diajarkan itu sesuai dengan menjadi kurikulum yang telah ditentukan oleh dinas dan Kemenag. Jadi sangat lengkap teman-teman. Kalau ini Bapak mengenai pembelajaran yang dilakukan di SD Haja Istriati Baitur Rahman 2 pada umumnya, itu kalau untuk pelajaran tahasus itu bisa meliputi apa saja Bapak? Oh, tahasus itu bisa ini, karena di samping PAI itu udah sendiri, masuk rapot tersendiri. Kalau tahasus rapot tersendiri, yaitu melalui TPQ, tahfidz Quran, pembelajaran Al-Quran, dan tahfidz itu diwajibkan SD Istriati itu adalah hafal juz 30. Di samping itu juga hafal doa-doa pendek dan hadis-hadis pilihan untuk anak-anak, jadi gitu. Dan tahasus yang lainnya adalah masuk dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di samping itu juga melalui pembelajaran kurikulum MI Madrasah Ibtidaiyah, yaitu menyangkut tauhid, akhlak, sejarah Islam, dan tentunya ditambah fikih. Ya, itu adalah untuk pendaraan anak-anak kita. Karena anak kita itu lulus dari SD itu tidak hanya di SMP, bisa jadi di MTS, bisa jadi di pesantren. Lah, pesantren itu di samping itu akan dites dan diseleksi melalui hafalan Quran, bacaan Quran gitu. Apalagi di pesantren tahfidz, ya itu ya. Jadi kita sudah memberi kebendaraan bekal untuk anak-anak kita. Wah, luar biasa teman-teman. Nah ini Pak Sadat, mengenai prestasi anak-anak ini Pak Sadat. Kan ini masih musim pandemi. Mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum ada pandemi banyak prestasi yang ditorehkan. Nah, bagaimana dengan situasi pandemi saat ini, prestasi anak-anak untuk bisa digaungkan kembali, Bapak? Apakah tetap mengikuti instruksi pemerintah ataukah mungkin semacam apa, Bapak? Ya, jadi prestasi anak-anak itu melalui berbagai macam link ya, berbagai macam yang diselenggarakan oleh dinas maupun diselenggarakan oleh pihak-pihak lembaga lain, seperti kalau dinas itu MAPSI dan lomba-lomba OSN, FL2SN dan sebagainya itu tetap kita mengikuti. Dan alhamdulillah dalam pandemi ini untuk FL2S itu juga kita juara, baik tingkat kecamatan maupun kota. Di samping itu juga di dalam olimpiade yang penyelenggaraannya dari dinas kita mengikuti tingkat Jawa Tengah, walaupun masa pandemi, tapi ini sudah bisa diraih. Dalam lembaga lain untuk internasional, yaitu kita sudah mendapatkan prestasi-prestasi anak itu, yaitu di bidang matematika maupun sains yang telah dilaksanakan. Walaupun pandemik, tetap anak-anak itu berprestasi. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi luar biasa.
ketika pandemi melanda, lomba dari pemerintah, lomba dari pihak lain, anak-anak tetap berprestasi di SD Haja Israti Baitur Rahman 2. Tentu dengan konsep yang berbeda, ada yang dikirim di YouTube, ada dikirim di link Google Drive, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, berbicara mengenai link tadi, rupanya SD kita ini juga memiliki sekian link. Betul ya Bapak ya? Ya, betul. Nah, maka dari ada link Semacam YouTube itu ya Bapak? macam-macam, ya semacam alam olimpiade yang telah dilaksanakan banyak sekali. Sehingga kita bisa milih tergantung kemampuan anak dan orang tua untuk memberi motivasi pada anak-anak kita. Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira di sekolah kita ini saya melihat ada majalah nih Bapak. Oh ya. Nah, ini apakah majalah yang dari SD kita bernama Brilian itu ya Bapak? Ya, betul ya. Jadi teman-teman, kita punya majalah, Ya. namanya majalah Brilian. Ya, mohon izin Bapak mau Ya, pinjam ya. sebentar. Di majalah ini banyak disampaikan informasi-informasi yang menarik ya teman-teman, baik dari perkembangan sekolah kita maupun informasi umum dan informasi tentang pembelajaran. Jadi teman-teman semua, anak-anak semuanya disimak, dibaca ketika majalah ini terbit. Nah, Bapak, saya juga mau menginformasikan ini, tadi saya dapat info juga dari tim konten kreator. Itu katanya di Isriati itu sudah ada channel YouTube, kemudian ada Facebook, ada Instagram yang bisa diakses informasinya. Jadi demikian ya Bapak ya? Oh iya, kita melayani itu untuk internet itu tidak hanya satu link, ada beberapa link. Jadi itu kerjasama dengan Telkomsel, bersama dengan Republik, bersama dengan ya media-media lain, agar supaya kita bisa melayani anak-anak dan pembelajaran dan orang tua sehingga lebih valid, lebih jelas, sehingga tidak ketinggalan informasi dari SD Isriati Baitur Rahman 2. Maka dari itu di samping langsung ada majalah ini, yaitu anak-anak biar kreatif bisa audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, apa yang telah dilaksanakan, apa yang dikerjakan untuk melayani masyarakat. Di samping itu di Dinas Pendidikan juga bisa, sehingga anak-anak itu tidak ketinggalan tentang masalah kemajuan atau perintah-perintah dari pemerintah Republik Indonesia. Kreatif anak bisa masuk di sini. Silahkan anak-anak bisa membuat pengalaman apa saja waktu mungkin di desa, mungkin di luar negeri, yaitu mengenal tentang pertanian, peternakan, tentang perikanan dan sebagainya. Dan anak-anak itu kalau bisa malah jadi pengusaha-pengusaha, jadi ulama-ulama, jadi gitu. Jadi tidak untuk belum jadi PNS, jadi gitu. Itu insya Allah jadi tidak untuk kehidupan ini banyak jalan menuju Roma. Maka dari itu kita itu mau sukses, ya insya Allah sukses dunia akhirat. Ya, maka dari itu karena kita alumni Isriati ini menjadi generasi pewaris Nabi, pewaris ulama untuk meneruskan, mendakwahkan yang benar, yang baik, dan tentunya amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjadi pengganti ulama. Apalagi COVID ini banyak ulama yang meninggal, maka dari itu harapan kami itu nanti anak-anak kita menjadi penerus para ulama. Karena gitu Pak Cindro. Ya. Terima kasih sekali Bapak, wawancara pagi ini luar biasa. Anak-anak, teman-teman semuanya, Ibu Bapak wali murid yang sudah menyimak di segmen ini, semoga sangat bermanfaat sekali, dan harapannya nanti anak-anak lulus dari SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 Semarang menjadi anak-anak yang soleh-solehah, tercapai cita-citanya, menjadi alumni yang baik. Bapak, terima kasih sekali untuk wawancara kali ini. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesi wawancara sudah selesai. Saatnya kita menuju segmen berikutnya. Mari kita berkenalan dengan PKSB, Pembantu Kepala Sekolah Bidang. Di sana nanti kita akan lebih tahu, lebih jelas, lebih lengkap siapa-siapa saja yang menjadi Pembantu Kepala Sekolah Bidang. Ayo! Kita lanjutkan bincang PKSB. Kali ini ada di tengah-tengah kita Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Luar biasa semangatnya dan geloranya itu luar biasa. Pak Mahfud, untuk lebih lengkapnya minta tolong Pak Mahfud sampaikan perkenalan, kemudian tugas Pak Mahfud sebagai Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, juga apa yang ingin Pak Mahfud sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan Pak Mahfud. Ya, terima kasih Pak Jendro atas waktu yang diberikan kepada kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Mahfud, biasa dipanggil Pak Mahfud. Ada yang juga memanggil Om Guru. Saya di samping sebagai guru kelas 2C juga sebagai PKSB Kesiswaan, yaitu membantu Bapak Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan. Apa aja yang ada di dalam kesiswaan, terutama masalah Estra. Estra di SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 Semarang banyak sekali. Mulai dari Estra nari ada, Estra drum band ada, Estra karate ada, Estra biola ada, Estra rebana juga ada, Estra tilawah juga ada, dan masih banyak lagi estra-estra yang belum disebutkan satu persatu. Dalam estra ini banyak pengampunya dan pengampunya berbeda-beda. Ada yang dari guru dalam sendiri, ada pelatih yang dari luar, terutama drum band pelatihnya dari luar semuanya. Jadi teman-teman, karena ini masih masa pandemi, ekstra itu nanti dikondisikan dengan situasi perkembangan yang ada saat ini. Betul. Nanti untuk info lebih lengkapnya akan selalu diupdate di sekolah. Betul Pak Jendro. Karena ada beberapa ekstra seperti drum band yang memang karena pandemi tidak diadakan lomba. Baik tingkat nasional, kecamatan atau tingkat atau tingkat dalam ya. Dan mungkin beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Pak Mahfud atas informasi yang disampaikan. Sama-sama. Kita berikan salam semangat. Oke. Iya, Isriati Jaya. Mantap. Iya. Masih di bincang PKSB. Teman-teman, ibu bapak wali murid semuanya, dalam syuting kali ini dari awal sampai akhir kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Terkadang masker dilepas, tetapi masih dalam kondisi berjaga jarak. Nah, kali ini kita bertemu dengan PKSB Laborat. Siapa beliau? Mari kita mendengarkan perkenalan dari beliau dan tugas-tugas dari beliau. Silakan, Bapak Toha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Toha. Kebetulan saya mendapat amanah di kepala sekolah untuk PKSB Laborat di SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 Semarang. Apa saja yang dinaungi PKSB Lab, diantaranya ada lab bahasa Inggris dan lab komputer. Artinya bahwa sekolah kita itu dibekali bahasa asing sebagai jawaban nanti bekal anak untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Dan di samping itu pula ada lab komputer, itu dikenalkan dalam hal dunia IT yang sekarang ini sedang booming, gitu Pak. Jadi teman-teman, tidak hanya pelajaran akademik saja, tapi di SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 Semarang kita diberi bekal berupa ilmu-ilmu komputer maupun bahasa, begitu ya? Iya Pak. Jadi ini bisa disebut ilmu penerapan begitu ya? Ya, ilmu terapan.
Oke. Jadi ketika nanti anak-anak sudah aktif belajar di sekolah kita ini, manfaatkan semaksimal mungkin ilmu pengetahuan, ilmu terapan yang ada di sekolah kita ini. Tentu kita masih bersabar karena masih dalam situasi COVID-19. Tetapi kita yakin kita akan segera melalui masa ini dan kita akan kembali beraktivitas dengan baik dan semangat. Begitu ya Pak Tua? Betul. Pak Tua bisa lambaikan tangan Ya. sama teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Bincang PKSB, pembantu kepala sekolah bidang pramuka. Betul Pak Jafar? Betul sekali. Ya, jadi teman-teman, Ibu Bapak, wali murid semuanya, hadir di tengah-tengah kita pembantu kepala sekolah bidang kepramukaan. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita tahu dari bidang kepramukaan? Dipersilakan Pak Jafar untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Jendro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di rumah, ayah bunda yang berbahagia. Nah, saya di sini diperbantukan menjadi PKSB. PKSB tentang pramuka, di mana pramuka adalah sebuah kegiatan yang harus ada di sekolah dasar. Apa itu pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, di mana intinya adalah sekelompok pemuda yang ingin berkarya. Di tingkat SD ini, anak-anakku sekalian, kalian akan belajar di tingkat siaga dan penggalang. Siaga di mana? Siaga itu adalah anak-anak atau nanda-nanda yang berada di kelas 3 dan kelas 4. Selama 2 tahun kalian akan mendalami ilmu pramuka di bidang siaga. Kemudian nanti di kelas 5 kalau kalian sudah pindah ke kelas 5 maka akan mendalami materi pramuka di bidang penggalang. Di dalam pramuka nanti ada beberapa lomba-lomba anak-anakku sekalian atau nanda-nandaku sekalian, yaitu tentang lomba-lomba kepramukaan, baik itu pesta siaga, lomba tingkat, atau lomba-lomba yang lain seperti LCTP, penggalang ataupun siaga. Anak-anakku harus semangat walaupun di kondisi pandemi seperti ini, tetap harus belajar tentang pramuka, karena pramuka itu adalah intra yang harus ada di sekolahan kita, seperti halnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Itu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wis, mantap sekali. Penjelasannya lengkap, komplit, dan semakin memperkaya khasanah pendidikan di SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 Semarang. Pak Jafar, kalau misalnya nih pramuka nggak pakai seragam pramuka, boleh nggak Pak Jafar? Misalnya kita mau upacara, tapi seragamnya malah seragam merah putih, itu sebenarnya pas apa enggak Pak Jafar? Ya, untuk masalah seragam itu sudah ada tempat dan situasi kondisinya masing-masing. Kalau upacaranya adalah upacara bendera Hari Senin, maka harus berseragam merah putih. Tidak mungkin akan upacara Hari Senin itu seragamnya adalah seragam batik. Nah, begitu juga dengan pramuka. Kalau judulnya adalah upacara pramuka, maka seragamnya seyogyanya adalah seragam pramuka. Mulai dari topi atau baret sampai dengan sepatunya harus ideal. Tunjukkan pramuka yang hebat. Oh, itu pesan dari Pak Jafar, teman-teman. Bahkan di baju pramuka itu banyak logo-logo dan emblem-emblem yang ada di sana memiliki arti yang beraneka ya Pak. Betul Jafar, ya? sekali. Jadi pramuka itu melatih kemandirian. Jika kalian berprestasi, kalian bisa mendapatkan emblem-emblem yang semakin banyak di kanan kiri. Begitu ya Pak Jafar ya? Betul sekali. Makanya anak-anak semangat. Kalau nanti sudah ada pramuka, mengikuti kegiatan pramuka, raih prestasinya, dapat emblemnya, dapat pialanya, wih pasti semangat ya Pak Jafar ya. Oke, terima kasih Pak Jafar. Sama-sama. Informasi dari PKSB, pembantu kepala sekolah bidang kepramukaan. Say goodbye dulu dengan teman-teman semua. Terima kasih Terima anak-anakku. kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di tengah-tengah kita PKSB bidang hubungan masyarakat, anak-anak, ibu bapak wali murid semuanya, yaitu Ibu Lucy. Ibu,
tolong perkenalkan nama lengkap Ibu siapa. Ibu diberi tugas Bapak Kepala Sekolah di bidang kehumasan. Kehumasan itu apa? Anak-anak pengen tahu ini Ibu. Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu dengan saya yang mungkin tidak asing bagi kalian semuanya. Saya Bu Lucy Dwiani. Alhamdulillah untuk tahun ini Bu Lucy diamanahi di guru kelas 6, khususnya 6C. Sampai jumpa anak-anak nantinya. Kemudian dapat tugas amanah lagi yaitu di bidang hubungan masyarakat. Bagi Bapak Ibu wali murid nantinya yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang sekolahan bisa menghubungi Bu Lucy. Jikalau ada masalah baik itu di internal maupun eksternal, minta keterangan silahkan menghubungi Bu Lucy. Bu Lucy insya Allah siap sedia melayani panjenengan semuanya dan juga anak-anak semuanya. Wow, jadi segala hal yang berkaitan dengan apa-apa yang ingin ditanyakan di sekolah, termasuk mungkin bentuk-bentuk kerjasama ya Bu Lucy ya. Jadi kerjasama mungkin Bapak Ibu wali murid punya misi apa untuk sekolah, punya produk, bahkan produk ya Bu ya. Iya. Terutama untuk mengembangkan sekolah ini ke depan, kami membutuhkan relasi kerjasama yang sangat berat dan erat tentunya dari panjenengan semuanya. Adik-adik maupun orang tua wali murid yang berkenan untuk bekerja sama mengembangkan sekolah ini, memajukan sekolah ini tentunya bisa menemui Bu Lucy nanti di sekolahan SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 tercinta ini. Jadi, selama ini Pak Jendro, selama ini kita sudah bekerja sama dengan Cambridge, itu bagian bidang Inggris kita, kemudian bekerja sama dengan PT Kalbe yang anak-anak tentunya tidak asing dengan Suzuzi yang seringkali bertandon di sini ya Pak Jendro. Kemudian Erlangga itu rekanan buku kita, itu juga penerbit yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan sekolah kita. Alhamdulillah kita sudah kemarin di acara santunan juga kita sudah merambah ke PT Coca-Cola, kemudian ke PT Marifood yang ada di sekitar wilayah Ngalian gitu. Jadi ini apa yang disebut dengan stakeholder itu apa ya Bu Lucy ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi kalau ada anak-anak kelas 5-6 nih pernah membaca istilah stakeholder adalah siapa-siapa saja yang ikut bekerja sama membantu memajukan sekolah kita, bisa dengan produk, bisa dengan kerjasama yang lain. Jadi luar biasa, sekolah kita ini sangat komplit pelayanannya. Baik Bu Lucy, terima kasih sekali. Kita say goodbye dulu sama anak-anak. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat untuk menyongsong ujian kelas 6 yang akan datang ya. Wis, mantap. Masih lanjut bincang PKSB, pembantu kepala sekolah bidang. Kali ini kita bertemu dengan PKSB kurikulum. Beliau adalah Ibu Sulistiani. Bu, perkenalan sebentar tentang nama Ibu dan tugas Ibu, tugas tambahan Ibu di sekolah ini. Dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulistiani, Sarjana Sastra. Alhamdulillah di tahun pembelajaran 2021-2022 ini saya masih diberikan amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan yaitu pembantu Kepala Sekolah bidang kurikulum. Begitu Pak Jendro? Jadi Ibu Sulistiani ini adalah yang menyusun jadwal bersama tim semacam itu ya Bu ya? Betul sekali. Tentang apa-apa yang berkaitan dengan pembelajaran, bagaimana jadwal itu ditata, kemudian Bapak Ibu gurunya siapa, dengan bantuan tim dan persetujuan Bapak Kepala Sekolah, begitu ya Bu Lis. Nah, kalau berbicara kurikulum, kan ada perubahan nih Bu Lis. Dulu kan tidak ada pandemi, sekarang ada pandemi. Secara sederhananya, perbedaannya apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan apakah jadwalnya berbeda atau sama? Secara sederhana saja, biar anak-anak sedikit ada gambaran. Begitu, Bu. Anak-anak bisa Bu Lis sampaikan bahwa
pembelajaran atau kegiatan proses belajar mengajar di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 secara otomatis ada perubahan ketika kita ada pandemi seperti ini ya, pandemi COVID-19. Yang tadinya sebelum pandemi kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, anak-anak bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu guru, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, di kelas. Setelah kegiatan tersebut ada perubahan karena masa pandemi, akhirnya kurikulum kita otomatis berubah, yaitu pertemuan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dibagi menjadi dua, yaitu pertemuan tatap muka, daring, dan luring. Kebetulan pada masa pandemi kemarin di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya. Ada 2 session ya, ada pembelajaran tatap muka, anak-anak masuk 50% ya, berada di dalam kelas, yang sebagian ada di rumah melaksanakan pembelajaran daring. Jadi kita ada sistem seperti ganjil genap masuknya, dibagi sesuai dengan absen. Dan tidak lepas dari standar operasionalnya ya. Prosedur operasionalnya kita patuhi semuanya, protokoler kesehatan, segala perangkatnya kita siapkan, seperti itu Pak Jendro. Jadi kemarin itu kan sudah ada pertemuan tatap muka dengan istilah blended learning ya Bu Lis ya. Jadi tentu sekolah kita sebenarnya sudah siap ya Bu Lis ya. Alhamdulillah sekolahan kita sudah siap untuk melaksanakan blended learning. Apalagi di bulan Ramadan kemarin kita atau sekolahan kita ditunjuk oleh dinas pendidikan Kecamatan Ngalian khususnya untuk menjadi sekolah piloting Pak Jendro, yaitu pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah semua perangkat, semua kegiatan yang terkait dengan pembelajaran tersebut sudah kita siapkan. Intinya Bapak Ibu guru siap melaksanakan kegiatan blended learning. Jadi sepanjang ini sekolah siap, namun tetap sesuai perintah dan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Apalagi nanti di tahun pembelajaran ini anak-anak, tahun 2021-2022, kita karena kondisinya masih seperti ini, pandemi masih belum, suasananya belum bisa memungkinkan untuk tatap muka, kalian akan belajar dengan pembelajaran jarak jauh tetap daring ya. Meskipun tetap daring, semangat tidak boleh berkurang. Semangat terus ya, jaga kesehatan. Luar biasa, teman-teman. Terima kasih Bu Lis. Sama-sama. Atas penyampaian yang disampaikan dari PKSB Kurikulum. Semoga anak-anak sedikit banyak paham, sehingga nanti bisa melanjutkan pembelajaran dengan menyenangkan. Amin, amin. Oke, dadah dulu. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Pak Fatih, Pak Fatih ini kan sebagai PKSB Binroh ya. Iya betul. Nah, Binroh ini apa nih Pak Fatih singkatannya? Binroh itu salah satu dari PKSB yang ada di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2. PKSB Binroh pembantu kepala sekolah bidang pembinaan rohani. Jadi tentang keterkaitannya dengan pembinaan rohani ya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan apa-apa aktivitas spiritual dan hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Iya betul. Nah, kira-kira nih Pak Fatih, apa yang biasanya dilakukan oleh Binroh? Binroh itu memiliki beberapa program, diantaranya program keagamaan, pembinaan keagamaan siswa, juga guru dan pegawai. Di antaranya pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam. Oh, jadi demikian. Jadi anak-anak semakin tahu ini Pak Fatih bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 Semarang ini salah satunya diprakarsai oleh PKSB Binroh. Termasuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan iman dan takwa. Demikian ya. Oke, terima kasih Pak Fatih perkenalannya. Kita say goodbye sama anak-anak. Terima kasih.
Bincang PKSB, pembantu kepala sekolah bidang sarana prasarana. Bidang sarana prasarana atau disingkat Sarpras, ya, Pak Narto ya. Sarpras, ya. Beliau adalah Bapak Sunarto. Pak, kita anak-anak pengen tahu nih, ternyata di sekolah kita itu ada pembantu kepala sekolah bidang macam-macam. Nah, yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah pembantu kepala sekolah bidang sarana prasarana. Pak Narto bisa minta tolong perkenalan dulu sama anak-anak dan mungkin memberikan pesan-pesan apa aja pekerjaan seorang PKSB Sarpras. Dipersilakan waktunya Pak Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, Bapak Ibu, orang tua, dan juga seluruh Sivitas Akademika SD Haja Istirahati Baitur Rahman 2 Semarang. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini saya, Pak Sunarto, diberikan amanah untuk membantu Bapak Kepala Sekolah di bidang Sarpras. Kita tahu bahwasanya Sarpras adalah sarana prasarana meliputi semua fasilitas yang ada di sekolah ini yang bisa kita gunakan dalam menunjang pembelajaran kita untuk menunjang segala aktivitas di sekolah ini. Jadi mulai dari ruang kelas yang kita tempati, kemudian menjaga kebersihannya, ya di samping kalian semua yang kalau dalam posisi masuk sekolah bisa membantu membersihkan, tapi secara keseluruhan pekerjaan itu sebetulnya sudah dikerjakan oleh tim kami, yaitu Sarpras, dalam hal kebersihan kelas dan juga kebersihan lingkungan, termasuk di halaman, di kebun dan sebagainya. Kita tahu kita punya kebun dan yang luas, ini butuh pekerjaan yang sangat serius untuk merawatnya. Juga kebersihan kaitannya dengan alat-alat kebersihan yang lain atau fasilitas yang lain, seperti kita sering menggunakan LCD untuk pembelajaran. Ini juga bagaimana LCD kemudian AC ya yang kita gunakan ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita, untuk mendukung kenyamanan kita dalam belajar, dan banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran kalian, yang semua itu dikerjakan oleh Sarpras, termasuk air minum yang kalian minum sehari-hari ini juga Sarpras yang harus menyediakan, dan banyak hal. Pengen lebih tahu bisa nanti japri Pak Guru dan sebagainya. Begitu, Pak. Oke, komplit ya teman-teman, anak-anak semuanya. Jadi Sarpras itu melengkapi segala macam perlengkapan, peralatan, kebutuhan yang ada di sekolah kita ini, ya, di bawah koordinasi dari Bapak Sunarto. Nah, kita doakan semoga Sarpras semakin semangat, semakin giat mengolah berbagai macam hal perlengkapan dan peralatan, terutama di masa pandemi kali ini. Begitu ya Pak Narto ya? Betul sekali. Oke, say good day dulu sama teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan selalu jaga kesehatan di rumah. Amin. Karena kondisi jiwa kita yang tenang, yang optimis dengan situasi seperti ini, insya Allah akan selalu sehat walafiat. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Excellent. Hadir di tengah-tengah kita kali ini PKSB Koperasi. Halo Bu Ana. Halo. Teman-teman, Bu Ana ini adalah pembantu kepala sekolah bidang koperasi. Bu, perkenalkan nama Ibu dan teman-teman pengen tahu koperasi itu apa? Silahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak Jendro. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini kami ditugaskan sebagai pembantu kepala sekolah bidang koperasi. Jadi nanti koperasi itu melayani siswa yang mana jika membutuhkan segala sesuatunya, baik seragam, jilid, kemudian alat tulis, itu bisa menghubungi dengan kami tim koperasi. Dan jadi di sini Bu Ana tidak sendirian. Bu Ana dibantu oleh yang pertama ada Ibu Sri Mariati, kemudian ada Ibu Siti Marwati, ada Bu Sukini yang nantinya akan membantu Bu Ana di bidang koperasi. Gitu Pak Jendro. Oh, jadi kalau anak-anak pengen beli topi, pengen beli lokasi, seragam, nanti bisa menuju ke koperasi ya Bu Ana ya. Nah, kalau misalnya nih koperasi ini kan masih di dalam masa pandemi, berarti anak-anak kan belum beli baju dulu nih Bu, karena kan belum masuk sekolah. Nah, kira-kira kalau nanti anak-anak sudah diperbolehkan masuk sekolah,
baju udah siap ya Bu ya, baju. Insya Allah sudah kami siapkan di koperasi yang lokasinya ada di depan gedung utama SD Haja Isriati dekat Jalan Raya sebelah timur. Wih, keren. Sudah punya tempatnya di sana ya, Bu Ana. Ya. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah bertemu dengan Bu Ana, PKSB Koperasi. Bu Ana, kita say goodbye dulu sama teman-teman. Dadah semuanya. Terima kasih. Kita mau panggil nih siapa yang sudah siap, oke? Nah, itu dia. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah hadir di sini Bapak PKSB bidang perpustakaan. Nanti lebih jauhnya kita ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan dari PKSB. Silahkan maskernya dibuka sebentar Bapak, nanti ditutup lagi. Ya, persilakan. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu wali murid dan semuanya saja yang bergabung di SD Isriati Baitur Rahman 2. Kita bersama-sama nanti tentu saja anak-anak semuanya di sekolah kita tidak lepas daripada yang namanya membaca atau daripada buku yang kita pegang. Jadi untuk itu kita bersama-sama nanti sering-seringlah untuk ke perpustakaan. Kemudian perpustakaan kita insya Allah nanti akan menuju era digital. Ingat ya, bersama-sama selalu kunjungi perpustakaan karena dengan membaca kita akan meraih dunia. Kita raih dunia dengan selalu membaca. Itu slogan perpustakaan. Baik, saya Lukman Wahid untuk di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 ini diserai atau ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai PKSB Perpustakaan bersama dengan tim. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan perkenalan bersama PKSB yang lain, anak-anak, ibu bapak, wali murid semuanya. Yang sudah hadir di sini adalah PKSB Usaha Kesehatan Sekolah. Ini dia, teman-teman. Nah, ini ada Pak Dani dan Bu Dewi sebagai tenaga medis dan Pak Dani sebagai PKSB UKS. Kira-kira Pak Dani, untuk apa yang bisa disampaikan nih dari Pak Dani terkait pesan-pesan dari PKSB UKS? Silahkan Pak Dani. Jadi perkenalkan dulu ya, Pak Dani di sini sebagai pembantu kepala sekolah bidang UKS atau yang melayani kesehatan di sekolah ini. Pak Dani cuma ingin mengingatkan di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Jadi ada banyak sekali protokol kesehatan yang dapat kita jalankan, diantaranya 5M yang seperti kita ketahui yang biasa aja ya. 5M apa aja Bu Dewi, bisa disebutkan? Ini. Satu, selalu memakai masker. Nah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, Pak Dani? Yang ketiga, jangan lupa untuk tidak berkerumun ya. Jadi hindari kerumunan terlebih dahulu agar penularan COVID bisa kita cegah. Dan selanjutnya seperti ini yang kita lakukan di sini. Saya dengan Pak Jendro dan saya dengan Bu Dewi tetap menjaga jarak. Jadi kalaupun harus berinteraksi dengan teman kalian atau siapapun itu, pastikan jaraknya tetap dijaga ya. Jadi jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh juga. Kalau terlalu jauh nanti nggak kedengeran. Kalau terlalu dekat bahaya penularannya juga ya. Jadi jaga jarak. Dan selanjutnya Bu Dewi. Yang kelima, mengurangi mobilisasi atau mobilitas. Yang pasti kita tidak boleh panik, tetap waspada. Jadi dengan semangat 5M itu kita akan selalu bisa beraktivitas dengan giat. Ya, insya Allah. Semoga kita tetap produktif gitu ya Pak. Iya, Pak Jendro. Teman-teman, luar biasa PKSB UKS bersama tim medis. Kita dadah dulu nih sama teman-teman. Terima kasih semuanya. Dadah. Semakin hangat dan nyaman karena apa? Kita kedatangan Pak Ansori. Beliau juga pembantu kepala sekolah bidang apa? Ayo. PPK. Jadi
pengembangan PPK. Oh gitu. Anak-anak itu ada yang bingung kemarin, Pak Ansori. Coba deh Pak Ansori perkenalkan, kemudian sampaikan PPK itu tadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Jen. Kalau namanya nggak asing lagi ya, karena di sini sudah cukup lama. Paling tua saya 53 tahun. Mulai tahun 2001 saya di sini. Namanya Ansori. Nah, Ansori singkat padat. Nah, di tahun 2021-2022 ini saya mendapat tugas tambahan selain sebagai wali kelas, yaitu sebagai koordinator pengembang PPK. Koordinator pengembang PPK. P yang pertama adalah penguatan. P yang kedua adalah pendidikan. Dan K adalah karakter. Jadi PPK berarti penguatan pendidikan karakter, gitu Bapak. Akhirnya jadi tahu. Jadi penguatan pendidikan karakter. Anak-anak semakin tahu bahwa kita bersekolah di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2, kita dibentuk karakternya untuk menjadi karakter yang baik, kurang lebih begitu ya. Betul sekali. Mungkin Pak Ansori bisa melengkapi karakter-karakter yang bisa kita asah di dalam pengembangan peserta didik yang ada di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 Semarang. Silakan lengkapnya Pak Ansori. Oke. Jadi begini, seperti anak-anak mungkin masih ingat yang kelas 3, 4, 5, 6 mungkin sudah ingat sekali ya. Tepuk PPK, tet religius ya, tet nasionalis, tet mandiri, ini tet gotong royong, ini gotong royong, tet integritas. Nih, jadi ada 5 karakter yang akan kita kuatkan untuk putra-putri kita. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Antar satu dengan yang lain. Baik antar siswa maupun siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan orang tua, dan seluruh keluarga besar SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 ini. Gitu Pak Guru. Biasa. Jadi kita itu diminta untuk semakin sinergi dengan siapapun, menghasilkan produk-produk yang berkualitas, baik secara karakter maupun secara akademik begitu ya. Betul, Pak Ansori ya, luar biasa. Demikian Pak Ansori, terima kasih sekali. Kita say goodbye dengan anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat ya. Religius ya, nasionalis itu, mandiri, gotong royong, integritas. Ibu bapak orang tua wali semuanya, saya adalah Bapak Harjendro Pramutyas Utomo, biasa dipanggil Pak Jendro. Saya adalah pembantu kepala sekolah bidang majalah Brilian yang biasanya diterbitkan setahun 4 kali. Nah, namun karena masih pandemi, saat ini kita mengerjakan setahun 2 kali dan kita ganti dengan program konten YouTube dan konten Instagram. Jadi segala sesuatu yang ada di majalah Brilian, kita juga bersinergi dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu pembuatan video pembelajaran dan informasi-informasi yang berkaitan dengan apa-apa yang terjadi di sekolah melalui kanal-kanal YouTube dan kanal media online yang lain. Selesai sudah perkenalan dengan pembantu kepala sekolah bidang. Nanti teman-teman bisa ikuti acara-acara berikutnya. Teman-teman, mau nggak melihat kawan-kawan kalian yang telah berapresiasi untuk sekolah, melakukan kegiatan seni ataupun lomba? Kita ikuti ya. Bye.
Selesai sudah penampilan yang sudah diberikan, dipersembahkan untuk kalian dari teman-teman kalian. Di segmen berikutnya, kita akan berkenalan dengan guru kelas 4, 5, 6. Ayo kita ikuti. Jumpa kembali untuk berkenalan dengan Pak Guru. Ya, Pak Guru, anak-anak pengen tahu nih, Pak Guru ini Pak siapa, mengajar di mana, dan pesan-pesannya apa untuk anak-anak semuanya. Pak Guru, boleh maskernya lepas sebentar, lihat kamera. Silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat. Gimana kabarnya? Kalian di rumah tentunya sangat sehat kan? Pastinya. Pak Jafar akan mengajar di kelas 4A. Nama Pak Jafar adalah nama lengkapnya Muhammad Ja'far Shodiq, yang biasa dipanggil Pak Jafar. Di mana dalam 1 tahun pelajaran 2021-2022 ini kita akan belajar bersama-sama, baik itu di rumah maupun insya Allah kita berdoa bersama-sama akan PTM. Tentunya walaupun dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap semangat. Dibuktikan dengan semangat 4A. Ayo bersama-sama, semangat 4A. 4A selalu semangat. Yes, yes, yes. Ulangi lagi bersama-sama yuk. Bersama-sama di rumah anak-anak. 1, 2, 3. 4A selalu semangat. Yes, yes, yes. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran efektif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di sini teman-teman, karena masih ada Bu Guru yang mau kita perkenalkan. Bu Desi ya namanya ya? Iya Pak Jenderal, tepat sekali. Buka dulu maskernya Bu, teman-teman pengen tahu nih anak-anak. Kalau nggak salah teman-teman nama lengkapnya Ibu Desi Purwandari. Ibu Desi Purwandari, mengajar di kelas 4B Pak Jenderal. Kelas 4B ya? Iya. Nah, di kelas 4B ini ruangannya di sebelah mana sih Bu? Nanti 4B di ruang kelas atas. Di lantai 2. Di lantai 2 ya Ibu ya. Jadi nanti meskipun gedung sebelah barat Pak Jenderal. Gedung sebelah barat, catat teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya masih pembelajaran jarak jauh, pastinya melalui Zoom maupun melalui Google Meet bisa ya. Dan komunikasinya melalui media WhatsApp ataupun mungkin media yang lain. Baik Bu Desi, terima kasih. Tetap protokol kesehatan ya. Terima kasih Pak Terima Jenderal. kasih. Tetap semangat anak-anak. Oke, maskernya dipakai dulu Bu Desi. Iya, keren deh teman-teman. Teman-teman, tadi sudah ketemu Bapak Ibu Guru. Sekarang kita tetap masih bertemu karena di Istriati ini kelasnya banyak sekali teman-teman ya. Dari kelas 1 ada 4 kelas dan seterusnya ada yang 5 kelas juga. Nah, kira-kira siapa? Bu, sini Bu, ada anak-anak yang mau berkenalan. Ini kebetulan ada Bu. Bu, silahkan buka maskernya sebentar, kenalan sama anak-anak, terus ceritakan ke anak-anak tentang pesan-pesan Ibu. Silahkan, itu anak-anak sudah menunggu. Buka sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, apa kabar semuanya? Pada tahun pelajaran 2021-2022, Bu Nurul Hasanah akan menemani belajar di kelas 4C. Siap sekolah, siap belajar, siap menuju masa depan. Wih, jadi pesan Bu Nurul, kalau kalian siap di masa kini, pasti akan lebih siap di masa depan. Bu Nurul boleh dipakai maskernya kembali untuk anak-anak. Iya. Ya. Oke, dipakai dulu maskernya Bu Nurul. Kita mau say goodbye sama anak, supaya segera bisa bertemu meskipun dalam kesempatan Zoom atau yang lainnya. Dadah. Wih, udaranya seger banget. Nah, kita pengen lihat lagi ada yang seger-seger lagi teman-teman ya. Siapa kira-kira? Ayo kita lihat. Ini ada Pak Lulu ya. Iya. Pak Lulu ini. Pak, anak-anak mau tanya nih. Pak Lulu sekarang ngajar di kelas berapa? Terus sebutkan nama lengkapnya dan pesan-pesan Pak Lulu untuk anak-anak. Nah, silahkan Pak Lulu buka masker sebentar, terus cerita ke anak-anak sambil perkenalan. Silahkan. Oke. Terima kasih Kak Jendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4D. Perkenalkan,
nama saya Pak Luluk. Nama lengkapnya Lu'lu'il Majnun. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, Pak Luluk diberi tugas untuk mendidik dan mengajar anak-anak kelas 4D. Semoga kebersamaan kita, pembelajaran kita nanti berjalan efektif, walaupun dalam suasana pandemi, kita tetap semangat belajar, walaupun kita hanya berjumpa dengan media. Pesanku anak-anakku semuanya, ingat pesan Bunda, patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak beraktivitas. Salam sehat, semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa segera bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ternyata Pak Luluk sekarang mengajar di kelas 4. Apa Pak Luluk? 4D. 4D. Jadi nanti teman-teman yang ada di kelas 4D bisa bertemu Pak Luluk. Kalau bertemu di jalan bisa saling sapa. Begitu ya Pak Luluk ya? Betul Kak Jendro. Oke, terima kasih sekali. Oke, dadah-dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Terima kasih anak-anak. Semangat pagi. Kita bertemu kembali dengan salah seorang guru. Yuk kita lihat. Nah ini dia. Ya, Pak Guru namanya Pak siapa? Teman-teman pengen kenal. Boleh dibuka dikit maskernya Pak Guru. Terima kasih. Baik, nama Pak Guru ada nama saya Lukman Wahid. Ya, Lukman Wahid. Saya tinggal di Tanah Putih, Jumblang. Kemudian nanti akan mengajar teman-teman anak-anak semua di kelas 4E. Ya, terima kasih gitu Pak Den. Sudah? Sudah. Jadi Pak Lukman ini mengajar di kelas 4 apa Pak Lukman? 4E. 4E. Ya, nanti Pak Lukman akan bertemu dengan anak-anak 4E dan anak-anak siap ya, meskipun pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh. Ya. Oke. Baik, hanya pesan yang penting walaupun jarak jauh kita tetap semangat. Insya Allah dengan semangat manjada wajada. Siapa yang semangat sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan yang sesuai atau berhasil. Ya. Wis, mantap bener semangatnya. Oke, teman-teman, kita dadah dulu Pak Lukman sama anak-anak. Terima kasih ya anak-anak. Yuk lanjut lagi berkenalan dengan ibu guru yang satu ini. Bu, anak-anak pengen tahu ibu namanya ibu siapa, mengajar di kelas berapa. Maskernya lepas dulu Bu, anak-anak pengen tahu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Bu Guru Iva Lutfia, biasa dipanggil dengan Bu Lutfia. Nah, di tahun ini Bu Lutfia akan mengajar kelas 5A. Halo anak-anak kelas 5A, insya Allah 1 tahun ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, salam sehat selalu ya. Semangat. Assalamualaikum. Begitu Pak Jendro. Nah teman-teman, kalau nanti anak-anak kelas 5 bertemu Bu Lutfi, bisa say hello, bisa saling salam. Yuk, dadah dulu sama anak-anak. Dadah. Maskernya dipakai lagi Bu Lutfi. Yes, 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 oke. Sepertinya ada siapa nih? Yuk kita cek yuk. Nah, Ibu silahkan perkenalkan. Ibu mengajar kelas berapa? Terus Ibu namanya siapa? Boleh dibuka Bu maskernya sedikit. Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Siti Nur Hasanah. Nanti kita akan belajar di kelas 5B ya. Dan di sini ruang kelas kita belajar nanti ya. Kelas 5B insya Allah jika nanti ada kesempatan kita bertemu atau mau mencari Bu Guru berarti di ruang kelas di 5B ini. Semoga kita nanti akan diberi kesempatan untuk bisa bertemu satu persatu. Begitu Kak Jendro. Ih, keren sekali. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu Bu Nur di jalan atau di persimpangan atau dimanapun bisa say hello ya. Tapi pakai masker ya Bu Nur ya. Lagi ya? Pakai lagi ya. Biar kita tetap aman, tidak terganggu dengan berbagai macam bentuk virus yang ada di dunia ini. Oke, say hello. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Suasananya segar sekali, Pak Firin. Ya, kita lepas masker tapi kita jaga jarak. Ya, 1 meter ya. 1 meter. Karena minimal 1 meter. Jadi saya ada tugas nih Pak Firin, ingin bertanya kepada Pak Firin
itu mengampu di kelas berapa, kemudian apa-apa saja yang bisa Pak Firin pesankan ke anak-anak. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Firin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah di tahun pelajaran 2021-2022 ini, perkenalkan saya Bapak Mustafirin, biasa dipanggil dengan Pak Firin. Alhamdulillah diberikan mandat tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengampu di kelas 5C. Oke, untuk anak-anakku yang di rumah yang naik di kelas 5C, Pak Guru ucapkan selamat atas prestasinya dan selamat bergabung dengan saya selaku wali kelas, dan nanti tentunya dibantu oleh Bapak Ibu Guru yang lain, yaitu Bapak Ibu Guru di bidang atau Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang nanti akan disampaikan melalui jadwal di pembelajaran tahun ajaran baru ini. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pesan dari Pak Guru untuk anak-anak semuanya yang di rumah. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, jaga imun di kondisi pandemi semacam ini. Dengan menjaga kesehatan, insya Allah kita bisa belajar dengan baik, walaupun kita masih terbatas dengan pembelajaran terbatas, yaitu dengan daring untuk tahun ajaran baru ini. Untuk itu anak-anakku di rumah, manfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak ada kata untuk tidak belajar. Belajar dimanapun dan kapanpun, itu pastinya ya. Terima kasih dari saya Pak Cendra. Wah, luar biasa pesan-pesan dari Pak Firin ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Pak Firin kalau di kelas 5 itu biasanya siswanya ada berapa ini Pak Firin? Apakah 40 lebih atau 40 kurang? Kalau misalnya suatu saat masuk, kemarin kan ada pembelajaran blended learning ya Pak Firin. Itu bocorannya gimana sih Pak Firin? Kalau seandainya misalnya ada pembelajaran blended learning, itu semacam apa? Biar anak-anak tahu gitu Pak Firin. Iya, terima kasih Pak Cindro. Jadi kemarin sebenarnya sudah kita coba ya, dari pembelajaran blended learning, yaitu memadukan antara tatap muka dengan sistem jarak jauh daring ya. Kemarin di bulan Ramadan kita sudah berjalan khususnya di kelas 5 selama 2 minggu, yaitu dengan pembelajaran terbatas yaitu PTM, yang hadir di sekolahan itu dibatasi 50% dari jumlah siswa. Yaitu kemarin kurang lebih 16 orang ya, 16 anak yang datang ke sekolah, kemudian yang 16 lagi di rumah dengan mengikuti secara keseluruhan tapi secara daring, yaitu modelnya dengan menggunakan Zoom atau Google Meet atau aplikasi yang lain. Itu Pak Cendra. Oh, jadi semacam penggabungan begitu. Ya gitu. Luar biasa sekali. Kalau begitu sampai di sini dulu perkenalan dengan Bapak Firin. Ya. Pak Firin, say goodbye dulu sama Oke, anak-anak. terima kasih semuanya. Ya. Kebetulan ada Bu Lis datang baru saja. Halo Bu Lis. Halo, assalamualaikum. Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Lis mengajar di kelas 5. Untuk lebih lengkapnya, ayo kita minta Bu Lis berkenalan, mengajar di kelas berapa, dan pesan-pesannya apa untuk teman-teman semuanya. Biar Bu Lis tambah kelihatan. Bu Lis maskernya dibuka sedikit, nanti dipasang lagi. Iya, boleh deh. Silahkan Bu Lis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5D, apa kabar semuanya? Ya, salam kenal dari saya, Ibu Sulistiani, Sarjana Sastra. Nah, kalian tahun ajaran baru 2021-2022 akan belajar bersama saya, Ibu Sulistiani. Di masa pandemi, meskipun corona di mana-mana, tetap sehat, jaga imunitas tubuh, ya, tetap semangat dalam belajar. Begitu ya anak-anak ya. Kita jumpa lagi di tahun ajaran baru 2021-2022 hari setelah MPLS. Wis, keren sekali Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebentar Bu Lis, saya mau tanya,
kan Bulis ngajar di kelas 5. Ya kan, kelas 5 itu kan berarti dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti anak-anaknya sudah semakin besar ya Bu ya, kalau biasanya kelas 5 itu ya. Betul sekali. Kalau misalnya nih, dalam pandemi ini, apa yang bisa dilakukan untuk kegiatan belajar di rumah anak-anak? Apakah harus selalu dengan internet ataukah bisa tanpa internet misalnya? Iya, anak-anak belajarnya selama masa pandemi, anak-anak bisa mengcombine belajarnya, tidak harus melalui media internet, ya. Ada banyak berbagai macam sumber belajar, ya. Manfaatkan buku-buku yang ada di rumah, ya. Kalian bisa banyak membaca, tidak hanya melalui internet atau HP kalian, karena kesehatan mata harus tetap dijaga, ya. Oh, jadi bisa mengkombin ya, Bulis ya, Betul mengkombinasikan ya. Jadi tidak hanya satu arah, tapi bisa dari berbagai macam cara begitu ya, Bulis ya. Iya. Teman-teman keren sekali nih saran dari Bulis. Bulis, maskernya boleh dipakai lagi. Kita mau say goodbye sama teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih anak-anak yang soleh-solihah. Sampai jumpa ya. Tetap semangat, kita masih berkenalan dengan Bapak Ibu Guru. Ayo kita sapa dulu. Sini teman-teman. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beliau ini adalah Bapak Ansori. Untuk lebih lengkapnya, nanti Bapak Ansori akan memperkenalkan diri. Pak Ansori, teman-teman pengen lihat Pak Ansori dibuka maskernya sebentar, kenalan, terus nanti ditutup lagi Pak Ansori. Silakan teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau namanya sudah tahu ya tadi ya. Namanya Pak Ansori. Sekarang ini Pak Ansori nyambung kelas. Apa itu nanti akan di-share di grup kelas. Nah, saya dilahirkan 53 tahun yang lalu. Udah tua anak-anak. Udah tua sekali. Udah tua. Enggak apa ya. Yang penting sehat, semangat. Sehat, semangat, selalu gembira. Meskipun belajar melalui Zoom, melalui Google Meet atau daring. Oke? Semangat semuanya. Sukses, sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai lagi maskernya Pak Ansori. Jadi teman-teman, Pak Ansori memberikan pesan kepada teman-teman semua, anak-anak semua, supaya tetap semangat belajar di rumah. Begitu ya Pak Ansori? Ya? Iya Pak. Ya, oke. Salam semangat. Semangat selalu. Yes. Dadah. Saya masih berjemur anak-anak. Wah, seger sekali. Nah teman-teman, hari ini kita masih melanjutkan bagaimana perkenalan kita dengan Bapak Ibu Guru. Nah, kira-kira siapa? Ada Bapak siapa di sini? Bapak sini Pak, sini. Anak-anak pengen tahu. Nah, Bapak silahkan nanti dibuka maskernya karena anak pengen lihat. Bapak ini namanya Pak siapa, mengajar di kelas berapa? Silahkan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Pak Tri Murtono. Saya mengajar di kelas 6A. Wah, di kelas 6A. Berarti nanti Pak Tri bertemu dengan anak-anak yang paling besar di SD kita ya Pak Tri ya? Betul. Biasanya kalau anak-anak kita yang udah besar-besar ini, badannya udah gede-gede atau masih kecil nih Pak Tri nih? Ada yang sudah gede-gede, ada yang sudah masih kecil. Ada yang masih kecil ya. Tapi rata-rata mereka sudah mendapatkan pembelajaran untuk menuju akil balik begitu ya Pak Tri ya. Betul. Nanti di pelajaran di semester 2. Oh, jadi di tentang semester 2. pubertas nanti di semester 2. Oh. 2 tema sendiri pelajarannya. Loh, berarti nanti diperkenalkan bagaimana menjadi laki-laki yang baik, perempuan yang betul untuk masa depan semacam itu ya Pak Tri ya. Betul. Nah, jadi anak-anak ikuti pembelajarannya ya. Di kelas 6 ini nanti kalian juga bertemu dengan Pak Tri Murtono. Pak Tri boleh maskernya dipakai lagi. Kita dada-dada dengan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Kembali kita berkenalan dengan Bapak Ibu Guru. Kali ini kita bertemu dengan Bapak Guru kelas 6. Siapa dia?
Ini dia. Pak, maskernya dibuka sebentar, perkenalan, mengampu di kelas berapa, dan apa pesan untuk anak-anak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saya Pak Sunarto, guru kelas 6B. Insya Allah nanti mari kita belajar bersama-sama dalam kondisi apapun. Belajar tidak akan pernah henti. Mau apakah nanti virtual maupun PTM, tetap kita laksanakan dengan semaksimal mungkin sambil menunggu kebijakan dari pemerintah, sekaligus ambil sikap dari sekolah kita. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, aman, dan belajar tetap jalan terus. Wis, mantap. Itu pesan dari Pak Sunarto untuk anak-anak kelas 6. Nah, kira-kira meskipun dalam kondisi apapun, belajar tetap dilaksanakan dengan semangat, tetap membaca, tetap latihan. Begitu ya Pak Narto? Betul. Ya? Oke, kita kasih semangat dulu Pak Narto buat anak-anak semuanya. Oke, semangat anak-anakku. Belajar, dan selalu tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, berkenalan dengan Ibu Guru. Kira-kira namanya siapa, mengajar di kelas berapa, dan apa pesan-pesannya. Ibu, dibuka dikit maskernya biar anak-anak kenal. Nanti Ibu mengajar di kelas berapa. Sebutkan nama, perkenalan, dan pesan buat anak-anak. Silahkan. Siap, terima kasih Pak Jendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu dengan nanti di kelas 6C dengan saya Bu Lucy Dwiani. Tetap sehat, tetap semangat, berjuang bersama, kita pasti bisa. Anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan selalu di rumah. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan meskipun dimanapun kalian berada. Yang ketiga, tetap belajar dan semangat. Itu kunci keberhasilan kalian. Jangan lupa berdoa selalu dan sholat 5 waktu. Wis, mantap. Boleh dipasang lagi maskernya? Oh iya. Nah, teman-teman, sudah lengkap pesan dari Ibu Lucy Dwiani untuk anak-anak yang besok hari Senin sudah siap untuk belajar. Nah, kira-kira pesan-pesan yang disampaikan Bu Lucy itu dilaksanakan, begitu ya Bu Lucy? Iya, harus dilaksanakan. Kita berjuang bersama untuk menuju kesuksesan ISBA 2 tentunya. Semangat! Semangat anak-anak! Teman-teman, ayo kita lanjutkan perkenalan kita dengan Bapak Guru siapa yang satu ini ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini kira-kira mengajar di kelas berapa dan namanya siapa? Kita mau perkenalan ya. Bapak, maskernya dilepas bentar, anak-anak pengen tahu. Wih, silakan. Nama Bapak, namanya siapa? Bapak Toha. Bapak Toha. Pak, anak-anak pengen tahu Bapak tinggalnya di mana? Oh, tepatnya tinggalnya di Kota Durian, Gunung Pati. Oh, di Gunung Pati. Nanti anak-anak kalau main ke Gunung Pati, main ke rumahnya Pak Toha. Ada durian di sana ya. Pak Toha ngajar di kelas berapa nih Pak Toha? Kelas 6 ya, 6D. 6D ya? Kalau di kelas 6 itu persiapan untuk masuk SMP ya Pak Toha ya? Betul. Kira-kira pembelajarannya itu sama dengan waktu kelas 1, 2, 3 atau beda Pak Toha? Beda, sangat beda sekali. Berbeda teman-teman. Jadi teman-teman kalau ikut di kelas 6, sudah naik di kelas 6, siapkan ya, jangan tanggung-tanggung, karena menurut Pak Toha pembelajarannya lebih beda, lebih semangat, lebih super lebih pokoknya dibanding kelas bawah-bawahnya. Jadi begitu teman-teman pesan dari Pak Toha. Ketika teman-teman anak-anak semuanya naik ke kelas 6, kelas yang paling akhir di sekolah dasar, semangat belajarnya ya harus yang paling top. Begitu ya Pak Toha ya? Betul. Ya, Pak Toha, terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga anak-anak segera bertemu dengan Pak Toha. Ya. Maskernya boleh dipakai lagi Pak Toha. Semoga amanah ini bisa membawa berkah. Alhamdulillah, amin amin amin. Dadah dulu Pak Toha sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Telah kita lalui MPLS hari yang kedua. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.